Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT karena atas berkat izin dan kuasa-Nya lah kita semua masih sempat bertemu di tempat ini, yaitu menuntut ilmu. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli. kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah sahabat beliau akan sampai kepada sekalian. Amin. Ya baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan ambil absen dulu ya. Alwi Tahir, Yahya Ismail, Darwin Banto, Muhammad Erin Hambali, Kerianto Ma'u, Idul Lahabu, Isman Abdullah, Ramdan Ali Ma'ruf, Ridwan Abbas, Muhammad Rizky Dungio, Rido Tangahu, Yusuf Hasan, Muhammad Syahril Musraud, Ananda Amlaini, Wisnawati Abdullah, Mariam Adam, Nur Hayati Arsyad, Merlinda Mamiasa, Jiran Amelia Ahmad, Ria Mariani Lahim, Sarah Titi, Sarah Juma, Rajak, Nurul Fajrun Danu, Deparina Ibrahim. Baik, teman-teman sekalian, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini ada dalam hidup ada yang paling melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Apa itu? Dalam hidup ada yang melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Apa itu? Apa? Kenangan. Masa lalu. Apa itu? Sejarah. Ya, jadi dalam hidup ini kita memiliki waktu. Ya. Dan waktu ini terbagi menjadi 3. Pertama, waktu di masa lampau, masa kini, dan masa sekarang. Ya. Jadi, waktu di masa lampau kita pelajari dan kita jadikan perbaikan pada masa kini. Dan apa yang kita lakukan pada masa kini, kita jadikan pelajaran untuk kedepannya lebih baik untuk kehidupan masa yang akan datang. Ya. Jadi di sini kita fokuskan pada masa lampau, di mana kita akan membahas tentang sejarah dalam Islam. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau. Ya, baik. Yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang sejarah. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia dan peradaban dunia. Baik, jawaban sangat baik dari dua teman kita. Dengan ampun dulu. Ya, jadi
kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Seperti saya bahas tadi tentang masa lampau. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami materi tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Kemudian siswa mampu menyimpulkan materi tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani dan siswa dapat mengomunikasikan materi tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Kemudian sebelum saya akan bahas materinya, untuk teman-teman agar bisa membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pertama, saya membagi kelompok kepada teman-teman. Untuk pertama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu sejarah lahirnya Daulah Utsmani, tentang proses lahirnya Daulah Utsmani. Dan kemudian sebentar nanti untuk teman-teman akan saya berikan sebuah gambar untuk diamati dan bisa didiskusikan, kemudian disimpulkan di depan kelas masing-masing perwakilan dari kelompok. Tidak bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Langsung saja masuk pada materi. Pertama, latar belakang Daulah Utsmani itu sendiri. Ya, Daulah Utsmani ini dia berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, mereka merasa terancam. Ya, jadi sebagai pemimpin suku Kai ini, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mahmudursi bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Kemudian karena Sulaiman Shah tidak mendapat perlindungan, jadi dia melakukan perjalanan ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Sulaiman Shah ini melakukan perjalanan dari ke Kurdistan dan Azerbaijan. Ya, namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang sangat luas. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, Sulaiman Shah ini wafat. Sulaiman Shah wafat karena adanya banjir dari sungai Eufrat. Bisa? Ya. Kemudian Sulaiman Shah ini pada saat dia wafat, dia meninggalkan 4 orang putra. 4 orang anak. Yang pertama siapa itu? Sang Sultakin. Kemudian ada Uday, Ertugrul, dan Dandan. Ya, jadi keempat putra yang ditinggalkan oleh Sulaiman Shah ini, mereka terbagi menjadi 2. Anak pertama dan anak kedua, Sang Sultakin dan Uday ini, mereka kembali ke daerah asal. Mereka tidak melanjutkan perjalanan. Hanya kemudian ada 2 putra pula yang melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil, melanjutkan perjalanan Sulaiman Shah tadi, yaitu Ertugrul dan Dandan. Ya, kemudian dalam perjalanannya itu akhirnya Ertugrul sebagai anak ketiga itu diangkat menjadi pemimpin ekspedisi dan menetap di Anatolia. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Saya apa? Ya, bisa berdiri. Mengapa harus Ertugrul yang diangkat menjadi seorang pemimpin? Ya. Kenapa tidak Dandan atau yang lain? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sangat baik dari saudara Lia. Di sini mengapa harus Ertugrul yang dipilih menjadi pemimpin? Ya, jadi
mereka melakukan perjalanan. Kemudian ada sangkur takin dan tokdai. Sangkur takin dan tokdai ini mereka kembali ke daerah asal. Tidak melanjutkan perjalanan Sulaiman Sa'idi. Kemudian Ertugrul dan Dandan melanjutkan perjalanan. Ya. Jadi mengapa harus Ertugrul? Karena berhubung anak pertama dan anak kedua dari Sulaiman Sa'idi tidak melanjutkan perjalanan, dan yang melanjutkan perjalanan adalah anak ketiga dan anak keempat. Jadi yang dipilih jadi pemimpin untuk melanjutkan perjalanan tersebut adalah Ertugrul. Yang bisa dipahami. Kemudian setelah terpilihnya Ertugrul dan Ertugrul melanjutkan perjalanan, di sini apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, langsung saja. Jadi di sini ada pertempuran antara Sultan Alauddin I dan Kekaisaran Bizantium, di mana Kekaisaran Bizantium itu adalah bangsa dari Romawi Timur. Ya, dalam pertempuran ini Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin hingga mencapai kemenangan. Ya, Ertugrul membantu pasukan Alauddin I hingga mereka mencapai kemenangan. Dan atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Sagunta di sepanjang Sungai Sakarya. Ya, jadi ada yang memberikan komentar tentang ini. Jadi Ertugrul ini mendapat hadiah dari Alauddin I karena telah membantunya. Apakah benar? Ya, benar sekali. Jadi Ertugrul itu karena dia telah membantu pasukan Alauddin I mencapai kemenangan, dia dan kelompoknya itu mendapat hadiah. Hadiahnya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Sagunta di sepanjang Sungai Sakarya. Bisa lanjut? Ya. Kemudian di sini Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I. Tugasnya berupa yaitu untuk menaklukkan dan menguasai daerah di pesisir Laut Hitam, Kebrusa hingga Eskisher. Dan sebab itulah pasukan Ertugrul ini diberi gelar oleh Sultan Alauddin I, yaitu bukan nama sultan atau tentara pelopor sultan. Dan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya itu Sultan Oki atau King Sultan. Ya, lanjut. Jadi pada tahun 1288 Masehi ini Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Ada yang bertanya? Mengapa harus Utsman digantikan Ertugrul? Ya. Mengapa harus Utsman yang menggantikan Ertugrul? Ya. Jadi mengapa harus Utsman ini? Ya. Mengapa harus Utsman ini yang menggantikan Ertugrul sebagai pemimpin? Pertama itu, Utsman ini adalah putra dari Ertugrul. Utsman ini adalah putra pertama dari Ertugrul. Dan alasan kedua yaitu karena kesetiaan Utsman kepada Alauddin I. Ini Utsman ini dia orangnya setia menemani Alauddin I, setia mengikuti Alauddin I. Makanya ketika Ertugrul mati, maka diangkatlah Utsman sebagai pengganti Ertugrul. Dan kemudian Alauddin I sendiri dia memberikan
memberikan gelar kepada Utsman, yaitu di sini karena kesetiaannya Alauddin I memberi gelar B pada Utsman. Baik pada Kemudian Utsman pula diberikan daerah yang lebih luas. Ketiga, Utsman juga bisa memakai mata uang sendiri. Dan kemudian yang keempat, namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Jadi nama Utsman ini sering disebut dalam khutbah Jumat. Ya, bisa lanjut. ya. Silakan. Kemudian peristiwa apa yang terjadi sebelum pengukuhan Daulah Utsmani? Peristiwa apa yang terjadi sebelum pengukuhan Daulah Utsmani, yaitu pada tahun 1299, pada tahun 1299 Masehi, Gajah Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum. Kemudian serangan oleh Gajah Khan ini bisa digagalkan oleh Utsman. Serangan ini digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sultan Alauddin I meninggal dunia. Dan pada saat Sultan Alauddin I meninggal dunia, di sini Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikannya. Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikannya. Lanjut. Ya. Pada saat Sultan Alauddin I ini, bisa dibaca? Ya. Pada saat Sultan Alauddin I meninggal, dia tidak meninggalkan satu orang putra pun, tidak meninggalkan satu orang putra, tidak ada yang meninggalkan putranya. Dia tidak memiliki seorang anak. Maka pada saat ini peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Khalisah Al-Utsmaniyah atau raja keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dan ibu kota kerajaan Utsmani pertama di Quraisy. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis. Dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya, jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia Timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Mengapa Utsman dengan begitu menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman? Ya, saya sampaikan dari saudara Idun. Mengapa Utsman dengan begitu menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman? Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa mengapa Utsman menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman. Pertama, karena tadi Sultan Alauddin I itu tidak memiliki putra. Karena tidak memiliki putra, jadi dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman atau Khalisah Al-Utsmaniyah. Dan juga di samping dia menyatakan sebagai raja keluarga Utsman, dia juga di sini mendapat dukungan penuh dari rakyat. Karena ada dukungan penuh dari rakyat, makanya dia menyatakan diri sebagai raja keluarga Utsman. Ya baik. Jadi sebelum mengakhiri materi pada hari ini, saya memiliki satu gambar. Jadi di sini ada gambar. Di sini gambar. Yeah. Ini adalah kekuasaan Turki pada masa sekarang. Ini Turki masa sekarang. Dan kalian lihat Turki masa dulu. Ini. Ini dan kemudian pada masa sekarang sisa ini. Ya. Jadi kepada teman-teman silakan diamati gambarnya dan ditulis apa yang bisa disimpulkan dari gambar tersebut. Ya, bagaimana hasil diskusinya teman-teman? Sudah? Sudah. Ya.
Jadi dimulai dari kelompok ini untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan memberikan kesimpulan dari gambar yang dapat kelompok kami berikan atas gambar tersebut, yaitu perubahan luas wilayah yang sangat-sangat berbeda dari masa dulu dan masa sekarang. Bagaimana yang kita tahu pada masa dulu Daula Usmania itu sangat luas dan lebar, tapi sekarang pada masa sekarang itu sangatlah kecil. Bisa dikatakan lebih dari kurang setengah. Terima kasih. Ya, kelompok ini silakan. Bisa mempresentasikan diskusi. Baik, terima kasih. Saya sebagai perwakilan kelompok akan memberikan kesimpulan tentang peta. Dari peta itu dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Turki lebih jaya di masa lampau daripada di masa kini. Karena dapat kita lihat secara bersama, daerah yang dinaungi kerajaan Turki lebih luas pada saat masa lampau dibandingkan pada masa kini. Terima kasih. Baik, dalam peta tersebut kita dapat simpulkan kerajaan Turki itu pada awalnya adalah kerajaan yang kecil. Namun dengan dukungan dari militer, tidak beberapa lama kerajaan Turki itu berkembang dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi pada masa sekarang itu sudah kembali kecil. Oke, baik, terima kasih. Baik, deklarasi kita semua. Ya baik, alhamdulillah kita telah melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan tentang materi pada hari ini bahwasannya suku di Turki itu pada masa dulu sangat besar, sangat amat besar. Namun seiring berkembangnya waktu, suku Turki pada masa sekarang sudah kecil kekuasaannya, tidak seperti dulu. Dan kemudian pada saat Alauddin I meninggal, pada saat Alauddin I yang dia memiliki putra, saat itulah Utsman sebagai putra dari Ertugrul, dia menyatakan diri sebagai Padishah Utsmania atau pemimpin atau raja keluarga Utsman. Ya, kemudian di sini saya akan memberikan beberapa motivasi kepada teman-teman yang bisa kita ambil dari materi tadi, bahwasannya tanamkan pada diri kita sebuah kesetiaan. Tanamkan pada diri kita sebuah kesetiaan. Karena dengan kesetiaan itu kita bisa dipercaya di masyarakat oleh orang lain dan kita bisa disegani pula oleh mereka. Seperti dicontohkan oleh Utsman tadi, berkat kesetiaannya kepada Alauddin, maka diangkatlah dia sebagai pemimpin keluarga Utsman. Ya, jadi para teman-teman, alangkah baiknya untuk memperluas wawasan teman-teman sekalian. Setibanya di rumah, jika pada saat pulang nanti, agar bisa mencari atau membrowsing tentang materi ini untuk menambah wawasan dari adik-adik sekalian. Ya, baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.